Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yaumil qiyamah. Salam sejahtera untuk kita semua. Ahlan wa sahlan and come back my channel. Kembali di channel saya, insya Allah. Channel yang akan memberikan manfaat bukan madarat. Channel yang menyajikan berita-berita politik, sejarah, budaya, dan kehidupan umat beragama. Baik, saya akan mengawali membacakan berita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bersama saya Andi Rasul atau yang sering dipanggil Bang Andi Jonggol. Tentunya saya akan membacakan berita dari media-media ternama, baik media nasional dan media internasional, supaya penyajian berita atau menyajikan berita tidak asal nyeplos dari mulut, alias tidak ada dasar bukti berita yang relevan. Baik, saya akan membacakan berita dari Warta Ekonomi. Warta Ekonomi memberitakan kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan bersihkan nama Polri. Baik, isi beritanya Warta Ekonomi Jakarta. Mantan Ketua Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Habib Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap yang bermasalah. Kepada Kapolri, Habib Rizik meminta yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri, petugas-petugas oknum-oknum yang bejat. Kami meminta supaya KM50 segera diusut kembali, kata Habib Rizik, dikutip suara.com dari akun YouTube Islamic Brotherhood Television IBTV Selasa tanggal 15 bulan 11 2022. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri, sebab jika tidak justru dianggap Habib Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Memang benar, karena bukan sedikit orang yang ingin sekali dibuka penuntasan ataupun dibuka kembali kasus KM50 supaya segera dibuka dan dituntaskan. Itu yang menginginkan bukan hanya ratusan, jutaan ya Pak Kapolri. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri itu sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus dibiarkan. Jangan Pak, nanti masyarakat makin tidak percaya dengan polisi, katanya. Kita lanjut. Habib Rizik pun mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Novum barunya sangat banyak. Salah satunya tolong dicarikan di mana CCTV KM50. Karena yang menyitanya adalah orang bapak.
petugas polisi kemudian dalam sidang Sambo menyebutkan bahwa orang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama dengan kasus KM59. Ini bukan 59 nih, 50. KM50 ya. Pernyataan itu Bapak Kapolri dijadikan masukan CCTV itu akan mengungkap bahwa Laskar di KM50 ungkapnya. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 Laskar FPI ini terjadi di Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorella, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Meski majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin sebagai dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas. Tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, kata Hakim Ketua. Siapa Hakim Ketuanya nih? Bapak Muhammad Arif Nuryanta. Nah, kita lanjut lagi. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan. Lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan. Penuntut umum melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa, menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum, ujarnya. Jaksa penuntut umum atau JPU awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini berita dari CNN, dari Warta Ekonomi, mohon maaf, dari Warta Ekonomi tanggal 15 November ya, jadi baru. Ini memang harus dituntaskan peristiwa ataupun tragedi KM50. Saya mendukung penuh baik terhadap Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Imam Besar Abuya Habib Rizik, Imam Besar FPI, agar segera dituntaskan tragedi kasus KM50 ini. Buat Habib Rizik atau Habibana, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu ya Habib. Mudah-mudahan banyak orang yang akan mengikuti jejak dan langkah Habib ke depan demi membela agama dan kebenaran. Cukup dari saya, berita dari Warta Ekonomi. Saya Andi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.